Bab 14. Hahaha. Hahaha. Seri kelima buku Xianxu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 14. Hampir semua partai persilatan mengadakan aksi anti-kaisar dan anti-kerajaan Sung. Kecuali Xiao Limpai. Pada waktu itu, yang menjadi ketua Xiao Limpai adalah seorang Huishio tua yang amat tinggi ilmunya, yaitu Qian Ti Hosiang. Menghadapi kekacauan di kerajaan Sung, ketika para muridnya menyatakan pendapat ketua mereka, Qian Ti Hosiang merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada sambil berkata, Omitohut, segala peristiwa telah dikehendaki Yang Maha Kuasa dan menjadi akibat daripada sepak terjang manusia yang selalu dikuasai nafsu pribadinya. Kita adalah orang-orang beragama yang bertugas menyebarkan agama, ada sangkut paut apakah dengan urusan kerajaan? Siapapun yang menjadi pembesar, bagi kita sama saja, mereka adalah manusia-manusia yang belum sadar dan sudah menjadi kewajiban kita untuk memberi penerangan. Mengikuti perputaran dan pertentangan kerajaan, berarti terjatuh ke dalam api permusuhan dan hal ini sungguh bertentangan dengan sifat kita. Tidak, Xiao Limpai tidak boleh terbawa-bawa dan kalian semua pinceng larang untuk mencampuri pertentangan di antara pembesar-pembesar daerah, orang-orang Kangou dan pemerintah pusat. Maaf, Supek, Tecu sekalian tentu saja mentaati pesan Supek dan semua nasihat Supek benar belaka, kata seorang Huishio yang menjadi murid kepala, yaitu Cheng San Huishio yang dianggap sebagai seorang Huishio yang paling maju dan yang diharapkan kelak menggantikan kedudukan ketua Xiao Limpai setelah ketua sekarang yang terhitung Supeknya itu mengundurkan diri. Akan tetapi apabila badai mengamuk, semua pohon besar kecil akan diamuk badai. Binatang-binatang kecil seperti burung sekalipun akan berusaha menyelamatkan diri. Apakah kita harus mandah saja menjadi korban keganasan badai? Dengan ucapannya ini, Cheng San Huishio hendak mengatakan bahwa pertentangan antara para pembesar daerah dibantu orang Kangou dengan pemerintah pusat tentu akan mendatangkan perang dan mereka tentu akan terlanda akibat perang. Qian Ti Hosiang mengangguk-angguk, ia maklum bahwa para murid Xiao Limpai, di samping menjadi kaum beragama, juga merupakan orang kuat yang memiliki kepandaian, penegak kebenaran dan tentu saja merasa penasaran menyaksikan kelaliman merajalela. Pohon akan tunduk oleh kekuasaan alam dan akan condong kemana angin bertiup tanpa perlawanan. Mencontoh sifat pohon bukanlah hal yang mudah, akan tetapi kalau kalian tidak dapat mencontohnya tirulah sifat burung dilanda badai, yaitu mencari perlindungan dan keselamatan diri tanpa merusak dan merugikan pihak lain. Nah, kalian tentu mengerti dan laksanakanlah pesan pinceng ini. Setelah berkata demikian, Qian Ti Hosiang bersila dan memejamkan matanya. Ini merupakan tanda bagi para murid bahwa ketua itu mengakhiri wawancara dan telah mulai bersamadi. Maka mereka pun bubaran. Demikian sikap ketua Xiao Limpai ini dijadikan pegangan oleh para murid, juga oleh semua cabang-cabang Xiao Limpai yang tersebar di mana-mana. Sikap ini adalah tidak ingin mencampuri pertentangan dan menjauhkan diri dari urusan kerajaan, tidak melakukan perbuatan permulaan ke arah permusuhan, namun hanya boleh bertindak menyelamatkan orang lain. Cabang Xiao Limpai di kota Loqiu juga melakukan politik seperti itu. Para Huishio Xiao Limpai di cabang itu melakukan tugas mereka sehari-hari di dalam kelenteng dengan tekun dan tentram, menyebar pelajaran tentang kasih sayang dan membantu rakyat yang membutuhkan bantuan. Beberapa kali mereka didatangi tokoh-tokoh Kangou, kaki tangan para pembesar daerah, dan petugas-petugas pembesar pusat untuk menarik mereka yang merupakan tenaga kuat untuk berpihak, namun semua permintaan ditolak dengan halus oleh Gin Sin Hweisio, ketua kelenteng Xiao Limpai di Loqiu itu. Pada waktu itu memang belum ada terjadi perang terbuka, namun telah ada bentrokan-bentrokan kecil antara kaki tangan masing-masing pihak dan di mana-mana, termasuk di Loqiu. Terdapat pertentangan paham dan diam-diam terdapat mata-mata semua pihak yang saling menyelidiki. Namun seperti biasa, rakyat yang sudah kenyang akan pertentangan itu dan masih melanjutkan usaha mereka seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Perdagangan masih tetap ramai, bahkan restoran-restoran masih penuh tamu yang datang untuk makan minum sambil bercakap-cakap. Di tempat-tempat seperti inilah seringkali dijadikan tempat pertemuan antara teman golongan masing-masing sehingga tidak jarang pula terjadi bentrokan-bentrokan yang mengakibatkan luka-luka dan kematian. Akan tetapi, hal ini amatlah mengherankan dan mengagumkan pihak yang melakukan bentrokan selalu mengganti kerugian pemilik restoran atau rakyat yang menderita rugi akibat bentrokan-bentrokan itu.
Hal ini adalah karena masing-masing golongan bukan hanya saling bermusuhan, akan tetapi juga berlomba untuk merebut hati rakyat yang amat diperlukan dukungannya. Karena itulah, maka pemilik restoran-restoran tidak khawatir akan terjadinya bentrokan-bentrokan bahkan sebagai pedagang-pedagang cerdik. Setiap terjadi bentrokan yang merusakkan perabot restoran, mereka berkesempatan menarik keuntungan dengan menaikkan jumlah penafsiran ganti rugi. Juga para pembesar setempat selalu bersikap bijaksana. Tidak mencampuri bentrokan-bentrokan itu karena sekali mereka ini mencampuri dan berat sebelah, berarti mereka akan menanam permusuhan. Pada suatu pagi, restoran itu sudah hampir penuh oleh tamu yang datang berbelanja. Ketika seorang pemuda tampan yang pakaiannya indah, dengan pedang bergantung di punggung, gagah sekali sikapnya, memasuki restoran, pelayan menyambutnya dengan ramah dan mempersilakan duduk di meja sudut sebelah dalam yang kosong. Pemuda ini bukan lain adalah Sumahoat. Semenjak meninggalkan gadis yang kemudian membunuh diri, 2 hari yang lalu, dia belum bertemu dengan wanita yang menggerakkan berahinya sehingga hatinya menjadi kesal. Ia memasuki kota Lokio, juga dengan niat mencari calon korbannya, akan tetapi wanita di daerah ini tidak ada yang menarik hatinya. Ia menanggalkan pedang buntalan pakaiannya, meletakkan di atas meja dan memesan makanan dan minuman. Setelah pelayan pergi untuk melayani pesanannya, pemuda ini menyapu ruangan restoran dengan pandang matanya. Tamu yang memenuhi tempat itu terdiri dari bermacam-macam golongan, dan ramailah mereka itu bercakap-cakap dengan teman masing-masing yang duduk semeja. Tidak ada yang menarik perhatian Sumahoat, karena mereka itu terdiri dari pedagang-pedagang dan pelancong-pelancong. Melihat betapa para pedagang dan pelancong memenuhi restoran sambil bercakap-cakap bersenda gurau, keadaan nampaknya tenang tenteram dan damai. Akan tetapi ketika seorang tamu baru memasuki restoran, perhatian Sumahoat segera tertarik sekali. Orang ini adalah seorang laki-laki yang usianya sebaya dengannya, paling tinggi 25 tahun usianya, pakaiannya sederhana sekali, bahkan yang amat mencolok adalah kakinya yang tidak bersepatu, telanjang sama sekali. Laki-laki ini memanggul sebuah tongkat dan ujung tongkat tampak sebuah buntalan kain kuning yang agaknya berisi pakaian. Wajah laki-laki ini kurus seperti tubuhnya, dan tidak ada keanehan menonjol pada dirinya, kecuali kaki telanjang itu dan sinar matanya yang tajam, senyumnya yang seolah-olah mengejek pada keadaan di sekitarnya. Rambutnya diikat ke atas dan dia lebih mirip seorang tosu perantau, hanya pakaiannya tidak seperti pendeta tukau, agamatu, melainkan seperti seorang petani yang bangkrut. Tidaklah mengherankan apabila pelayan restoran menyambut tamu istimewa ini dengan alis berkerut, hati curiga dan pandang mata pelayan itu naik turun melalui pakaian sederhana dan kaki telanjang. Laki-laki itu mengikuti pandang mata si pelayan lalu berkata, "Bung pelayan, engkau tidak melayani pakaian dan sepatu, bukan? Yang kau layani bukan pula orangnya, melainkan uangnya, bukan? Nah, aku mempunyai uang itu, maka jangan ragu-ragu melayani uangku." Setelah berkata demikian, laki-laki itu menepuk-nepuk bungkusannya dan terdengarlah suara berkerincingnya perak. Pelayan itu cepat membungkuk dan mempersilakan tamu aneh itu dan tidak jauh dari meja Sumahoat. Ketika melewati meja ini, laki-laki tadi melirik ke arah pedang yang terletak di meja Sumahoat, mengerling tajam ke arah Sumahoat, lalu tersenyum dan membungkuk. Akan tetapi, betapapun tertarik hatinya, Sumahoat pura-pura tidak melihatnya. Di dalam hatinya ia merasa geli dan menganggap betapa tepatnya ucapan orang aneh itu. Memang tidak dapat disangkal betapa palsu sikap manusia yang matanya sudah tertutup oleh bayangan perak dan emas, silau oleh harta dunia sehingga setiap gerakan mereka merupakan pengabdian terhadap harta dunia. Orang menilai orang lain bukan dari orangnya, melainkan dari pakaian, kekayaan, dan kedudukannya. Pendeknya yang dinilai adalah hal-hal yang sekiranya dapat mendatangkan kesenangan dan keuntungan bagi yang menilai. Buktinya tersebar di mana-mana. Datanglah ke rumah seseorang dengan pakaian butut dan nama tak terkenal, maka engkau akan disambut dengan penuh curiga, pandang rendah dan penghinaan karena si tuan rumah menganggap bahwa engkau hanya akan mendatangkan kerugian dan ketidaksenangan belaka. Sebaliknya, kalau engkau datang dengan pakaian serba indah, dengan kekayaan berlimpah, dengan kereta mewah dan dengan nama besar serta kedudukan, tentu engkau akan disambut dengan terbongkok-bongkok dan tersenyum-senyum karena engkau dianggap akan mendatangkan keuntungan atau kesenangan. Hal ini tak mungkin dapat dibantah lagi karena memang kenyataannya demikianlah.
Maka, biarpun sikapnya tak acuh, diam-diam Sumahoat memperlihatkan laki-laki itu dan menduga bahwa orang itu tentulah bukan orang sembarangan, sungguh pun tak tampak sebatang pun senjata pada dirinya. Timbul kegembiraannya karena ada sesuatu yang menarik hatinya dan di dalam hatinya timbul pula keyakinan bahwa munculnya seorang tokoh luar biasa seperti ini tentu akan disusul dengan peristiwa yang menarik. Akan tetapi ia meragu. Jangan-jangan orang yang masih muda ini hanya berlagak saja, karena pada waktu itu memang tidak jarang orang berlagak dengan pakaian dan sikap yang aneh-aneh agar dianggap orang aneh, atau setidaknya agar dianggap bahwa dia adalah lain daripada yang lain. Si pelayan yang sudah biasa melayani orang-orang Kang Ou, kalau tadinya menganggap laki-laki itu sebangsa pengemis yang merugikan, kini dapat menduga pula bahwa orang aneh itu tentulah seorang Kang Ou, maka ia bertanya dengan sikap hormat. Si Chu hendak memesan apakah? Tetapi orang itu tidak menjawab, hanya memandang ke arah pintu depan. Si pelayan menoleh ke arah pintu dan tiba-tiba mukanya berubah. Senyumnya melebar dan serta-merta ia meninggalkan orang itu dan lari terbungkuk-bungkuk menyambut datangnya serombongan tamu yang tiba. Melihat ini, Sumahoat memandang pula dan diam-diam ia menaruh perhatian karena dapat menduga dari langkah-langkah kaki dan sikap 5 orang itu bahwa mereka adalah orang-orang penting dan orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Mereka itu terdiri dari 2 orang yang pakaiannya seperti perwira tinggi, 2 orang pula berpakaian sebagai orang-orang Kang Ou dengan pedang di punggung, dan seorang lagi adalah Weisio berkepala gundul dan berpakaian serba kuning. Pada waktu sekacau itu, melihat seorang pendeta Weisio memasuki restoran bukan merupakan penglihatan aneh. 5 orang itu memasuki ruangan sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa, sedangkan si pelayan yang menyambut segera berkata, "Selamat datang, Ngowi, Tuan Berlima, yang terhormat. Pesanan Chiang Kun kemarin telah kami sediakan. Silakan, di sana tempat terhormat Ngowi." Pelayan itu dengan bantuan beberapa orang temannya lalu mengatur meja, 3 meja disatukan di tengah ruangan itu, di depan meja Sumahoat dan orang bertelanjang kaki. Dengan sikap angkuh 5 orang itu menarik kursi dan duduk mengelilingi meja, 2 orang perwira membelakangi Sumahoat dan si Tosu membelakangi meja laki-laki berkaki telanjang. Sumahoat mulai makan, akan tetapi diam-diam ia memperhatikan 5 orang itu, dan juga memperhatikan si kaki telanjang yang masih belum memesan makanan karena ditinggalkan pelayan yang kini sibuk melayani 5 orang itu. Karena 5 orang itu menanti pesanan makanan mereka yang amat banyak sambil bercakap-cakap perlahan, Sumahoat sambil makan memasang telinga dan menangkap percakapan mereka. "Sungguh menjemukan sekali keledai-keledai gundul itu," kata seorang perwira yang bertubuh tinggi besar. "Akan tetapi, mulai malam nanti mereka tidak akan dapat tinggal diam lagi," kata perwira kurus sambil tertawa. "Kabarnya mereka lihai," kata orang yang berpakaian tokoh Kang Ou, bajunya berwarna biru. Yang lihai hanya ketuanya, dan Pinto sanggup melawannya," kata si Tosu dengan suara rendah. "Pinto akan memperkenalkan diri sebagai tokoh Hoasan." "Hus, harap Totiang hati-hati," perwira gemuk mencela dan menoleh ke kanan kiri. "Takut apa?" Tosu itu berseru dan melirik ke arah Sumahoat yang masih makan dan berpura-pura tidak mendengar. "Semua sudah diatur baik. Memang Huatoti yang benar. Kalau pusat perkumpulan mereka mendengar bahwa cabang mereka terbasmi oleh perwira Sung dan tokoh Huasan, hendak kulihat apakah ketua pusatnya akan tetap dingin saja," kata pula perwira kurus. Percakapan mereka terhenti karena munculnya 4 orang pelayan yang membawa hidangan yang mereka pesan. Banyak benar hidangan itu dan mereka sudah mempersiapkan sumpit ketika mereka dikejutkan oleh suara orang menggebrak meja sambil berseru. "Hi, Bung pelayan yang tidak adil. Aku sudah datang lebih dulu dan pesan lebih dulu, mengapa orang-orang lain yang datang belakangan dilayani lebih dulu? Sungguh menjemukan. Si Chu, harap bersabar." Pelayan membujuk dengan wajah ketakutan, bukan takut terhadap si kaki telanjang, melainkan takut kepada rombongan 5 orang itu karena ia membungkuk-bungkuk kepada 2 orang perwira sambil menggumam. "Chiang Kun, maafkan." Melihat ini, Sumahoat menjadi panas perutnya dan ia pun berkata, "Pelayan, tugasmu melayani tamu yang sama-sama membayar tanpa pilih kedudukan dan pilih kasih." Pelayan itu makin ketakutan dan 4 orang pelayan mundur-mundur ketika melihat betapa 5 orang itu melototkan mata mereka. Si perwira kurus memencet hidungnya dan berkata, Wah, banyak sekali lalat di sini. Membikin orang kurang bernafsu makan saja. Biar kubasmi lalat-lalat ini."
Katanya dan menyambar kain lap dari pundak seorang pelayan, kain itu ia gerakkan ke atas, ke kanan kiri dan belasan ekor lalat yang memang banyak terdapat di situ terkena sambaran angin pukulan, runtuh semua ke atas meja si kaki telanjang. Si kaki telanjang melihat bangkai belasan ekor lalat di atas mejanya, dan terdengarlah suara ketawa 5 orang itu terbahak-bahak. Hahaha. Si perwira kurus yang memperlihatkan kepandaiannya itu tertawa. Kalau sudah amat kelaparan, lalat pun merupakan hidangan yang lumayan. Hahaha. 5 orang itu tertawa lagi, yang paling keras ketawanya adalah si perwira kurus karena ia sengaja hendak menghina si kaki telanjang yang menoleh sambil tertawa mengerling ke arah si kaki telanjang. Hahaha. Tiba-tiba si perwira kurus menghentikan ketawanya, matanya mendelik, ia terbatuk-batuk dan berusaha mengeluarkan 3 ekor lalat yang menyambar memasuki mulutnya yang tadi tertawa dan kini bersarang ke tenggorokannya. Hahaha. Kau kenapa? Temannya si perwira gemuk, bertanya, juga 3 orang lainnya memandang heran, menghentikan ketawa mereka. Huk lalat, masuk mulut, si bedebah. Perwira kurus itu terbatuk-batuk dan 4 orang temannya tertawa-tawa geli, akan tetapi mereka itu menjadi terheran-heran juga mengapa ada lalat bisa masuk ke mulut teman mereka. 3 ekor, huek, si keparat. Perwira itu menyumpah-nyumpah dan terpaksa menelan 3 ekor lalat itu karena tidak berhasil mengeluarkannya. 4 orang temannya makin terheran. Sumahoat memandang dengan kagum. Ia melihat tadi betapa si kaki telanjang itu menggunakan telunjuk kirinya menyentil 3 ekor bangkai lalat dari atas mejanya dan menerbangkan bangkai 3 ekor lalat itu memasuki mulut si perwira kurus. Dia ikut merasa gembira dan tak dapat menahan ketawanya. Hahaha, memang bagi yang kelaparan, 3 ekor bangkai lalat juga merupakan hidangan lumayan. 5 orang itu semua menengok kepada Sumahoat, dan si perwira gemuk lalu minum araknya setelah berkata. Menangkap lalat banyak caranya, aku suka dengan cara ini. Setelah minum arak semulut penuh, ia lalu menyemburkan arak dari mulutnya ke arah lalat-lalat yang beterbangan. Belasan ekor lalat disambar percikan arak, dan berikut percikan araknya, bangkai-bangkai lalat itu menyambar ke arah Sumahoat. Ini pun merupakan demonstrasi kepandaian yang tidak rendah karena seperti halnya si perwira kurus tadi, si gemuk itu pun menyembur dengan pengerahan tenaga sinkang yang kuat. Dengan tenang Sumahoat melambaikan tangan kirinya dan percikan arak bersama bangkai-bangkai lalat itu terputar-putar kemudian ia mengangkat mangkok kuah dan semua percikan arak berikut bangkai lalat masuk ke dalam mangkok itu, semua masuk dengan tepat seolah-olah dituangkan ke situ. Sumahoat memandang kepada si gemuk dan berkata, kalau orang gemar kuah daging lalat, silakan minum. Maka terbanglah mangkok dan kuah itu ke arah si perwira gemuk. Setan! Si perwira berseru dan mengelak dengan jalan melempar tubuh ke belakang, akan tetapi mangkok itu melayang dari atas dan mengguyur kepalanya sehingga kepalanya dan mukanya tersiram kuah dan bangkai-bangkai lalat. Biarpun ia gelagapan dan mukanya terasa perih, tangan perwira gemuk itu masih berhasil menangkap mangkok dan sekali remas mangkok itu hancur berkeping-keping. Hahaha. Hebat. Hebat. Ada yang suka mengganyang lalat mentah-mentah, ada pula yang suka mandi kuah lalat. Hahaha. Kini si kaki telanjang yang berjingkrak dan bertepuk tangan, diam-diam ia kagum sekali menyaksikan kepandaian pemuda pesolek tampan yang tadi sudah menarik perhatiannya itu. Makanlah. Si perwira kurus menyambar 2 buah mangkok sayurnya yang belum dimakan sesendok pun, dilemparkan ke arah si kaki telanjang. Akan tetapi orang aneh ini menerima 2 buah mangkok itu dengan kedua tangannya, tangkas sekali gerakannya sehingga ketika ia meletakkan 2 buah mangkok itu, tidak ada setetes pun kuahnya tumpah. Hahaha, lagi. Lagi, katanya gembira. 2 orang kangou yang melihat ini menjadi penasaran, mereka pun menyambar mangkok-mangkok masakan dan melemparkan ke arah si kaki telanjang. Cepat sekali sambaran mangkok-mangkok itu, namun si kaki telanjang lebih cepat lagi menerima mangkok-mangkok itu seperti seorang pemain akrobat yang mahir dan susulan mangkok-mangkok berikutnya diterima semua sampai semua hidangan dari atas meja 5 orang itu kini pindah ke mejanya. Singgih. Tiba-tiba tampak sinar berkelebat, sinar putih yang menyambar cepat bukan main ke arah si kaki telanjang. Melihat ini, Sumahoat terkejut. Yang melempar itu adalah si Tosu dan yang dilemparkan sebuah piring sehingga senjata rahasia itu menyambar cepat bukan main, padahal saat itu, si kaki telanjang sedang sibuk menerima sambaran mangkok-mangkok terakhir.
Kesini. Sumahoat membentak, tangannya diulur ke depan dengan pengerahan sinkangnya yang kuat dan piring yang berubah menjadi sinar putih itu seperti bernyawa, berputaran dan melayang ke arah tangan Sumahoat yang menerimanya dan dengan tenang meletakkannya ke atas meja. 5 orang itu terkejut bukan main. Tak mereka sangka bahwa di dalam restoran itu terdapat 2 orang yang demikian lihai. Mereka tahu diri, bahkan si Tosu yang memiliki kepandaian tertinggi di antara mereka cepat bangkit berdiri dan menjura dengan hormat. Maafkan Pinto dan teman-teman yang tidak melihat 2 buah gunung Taisan menjulang tinggi di depan mata. Ucapan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Kangou yang mengakui keunggulan orang pandai. 4 orang temannya juga sudah bangkit berdiri dan menjura. Akan tetapi Sumahoat dan si kaki telanjang itu sama sekali tidak berdiri, tetap duduk dengan tenang. Mohon tanya. Jiwi Ngyong dari aliran manakah? Tiba-tiba si kurus, perwira yang tadi mengganyang 3 ekor lalat, bertanya. Aku bukan dari aliran apapun juga dan tidak mempunyai urusan dengan siapapun juga, kata Sumahoat acuh. Hehe, dan aku pun hanya seorang perantau yang tidak mempunyai backing, sandaran, seorang manusia biasa biarpun bukan tergolong lalat hijau, kata si kaki telanjang sambil tertawa. Kalau begitu, sekali lagi maaf, kata si perwira kurus. Karena belum mengenal, kami telah bersikap lancang, dan harap Jiwi tidak mencampuri urusan kami. Hahaha, sahabat yang baik, engkau terlalu merendah. Setelah menjamu kami dengan hidangan-hidangan yang begitu komplit, siapa bilang bahwa kalian belum mengenal kami? Terima kasih, ya. Perwira gemuk yang kini bersikap hormat dan berhati-hati, menjura ke arah si kaki telanjang sambil berkata. Hidangan kami hanya sekedarnya, harap Jiwi Hyong suka menerimanya dengan senang hati. Kami mohon diri. 5 orang itu lalu menjura dan membalikkan tubuh hendak meninggalkan restoran itu. Sahabat-sahabat baik, nanti dulu. Si kaki telanjang bangkit berdiri dan menggapai. Harap jangan mempermainkan aku orang miskin, dan jangan akal-akalan, ya. Hidangan ini belum dibayar, kalau kalian pergi tanpa membayar, tentu aku yang ditagih, bisa repot aku membayarnya. Sahabat, biarlah aku yang membayarnya. Sumahoat berkata, menganggap si kaki telanjang itu keterlaluan sekali. Tidak, mereka memberi hadiah, kenapa harus kita bayar sendiri? Si kaki telanjang berkata membantah. Perwira gemuk merogoh kantung bajunya dan menggapai pelayan yang datang membungkuk-bungkuk. Ini bayaran hidangan, kata si perwira mengeluarkan beberapa buah uang perak dan memberikan kepada si pelayan. Si pelayan menerima dan matanya terbelalak. Uang itu terlampau banyak, akan tetapi dia bergidik ketika menerimanya. Perwira itu tidak peduli dan pergilah dia bersama 4 temannya meninggalkan restoran. Hei! Kenapa kau bengong? Apakah bayarannya kurang? Si kaki telanjang menegur pelayan. Kalau kurang bilang saja, mereka harus menambahnya. Tidak kurang malah lebih, akan tetapi. Pelayan itu memperlihatkan perak yang berada di telapak tangannya dan ternyata bahwa potongan-potongan uang perak itu kini telah menjadi satu seperti dijepit-jepitan baja yang amat kuat. Si kaki telanjang tertawa. Bagus, kalau lebih, berikan kelebihannya untuk menambah arak. Pelayan ini pergi tanpa berani membantah karena kalau 5 orang itu saja bersikap mengalah dan gentar terhadap 2 orang aneh ini, apalagi dia. Mari, sahabat yang tampan. Kita makan bersama. Sumahoat menjawab. Makanlah sendiri. Aku tidak rakus. Si kaki telanjang terbelalak, kemudian bangkit berdiri dan membungkuk. Dasar aku si tukang rakus. Perkenalkan, aku tidak mempunyai nama, akan tetapi orang-orang sinting di dunia ini menyebutku Im Yang Sengcu. Sumahoat terkejut. Dia sudah mendengar nama besar orang aneh ini dan sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa orangnya masih begitu muda, namun namanya sudah menggemparkan dunia persilatan. Menurut kabar yang ia peroleh, Im Yang Sengcu adalah seorang tokoh Huasanpai yang dianggap murtad, menjadi seorang perantau yang ilmunya tinggi, wataknya aneh dan gila-gilaan akan tetapi selalu menindas kejahatan. Ia pun menjura dan berkata, Aku pun tidak mempunyai nama, dan orang-orang suci di dunia ini menyebutku Jai Huasian. Hai! Im Yang Sengcu meloncat bangun, kemudian menggeleng-geleng kepala dan menggoyang-goyangkan tangannya. Jangan berkelakar, kawan. Orang seperti engkau ini tidak patut disebut Jai Huasian.
Akan tetapi memang benar akulah Jai Huasian, dan kalau engkau merasa terlalu suci untuk berdekatan dengan... Wah, stop. Biar engkau Jai Huasian atau Jai Huakui, setan, aku tidak peduli. Yang penting kita berdua hari ini bertemu secara kebetulan dan menyenangkan sekali. Kupersilakan engkau sudi menemaniku, makanan di mejamu tentu sudah kotor kena percikan arak bau dari mulut orang tadi. Suma Hoat memang tertarik sekali untuk berkenalan dengan orang aneh yang telah ia lihat sendiri kelihayannya tadi, maka ia lalu bangkit berdiri dan pindah duduk, menghadapi meja si kaki telanjang. Mereka lalu makan minum, dan karena Im Yang Sengcu makan dengan lahapnya tanpa bicara, Suma Hoat juga makan tanpa berkata sesuatu. Benarkah engkau Jai Huasian? Tiba-tiba Im Yang Sengcu bertanya. Kalau benar mengapa? Suma Hoat balas bertanya. Im Yang Sengcu tertawa. Engkau jantan sejati. Akan tetapi aku tidak bisa percaya bahwa engkau adalah Jai Huasian yang tersohor itu. Kalau engkau ragu-ragu, aku pun meragukan apakah benar engkau ini Im Yang Sengcu yang terkenal. Hahaha. Bagus. Apakah artinya nama julukan? Yang penting kecocokan hati, dan aku cocok sekali denganmu. Biarlah kita saling menutup mata terhadap nama. Sahabat, bagaimana pendapatmu tentang 5 orang tadi? Mereka lihai, akan tetapi sombong. Im Yang Sengcu mengangguk-angguk. Mereka merupakan lawan-lawan tangguh, terutama si Tosubao yang hendak menodai nama Hua Sanpai tadi. Dan si gemuk yang mencengkeram uang perak membuktikan bahwa sinkangnya tinggi. Apa yang hendak kau lakukan terhadap rencana mereka? Rencana yang mana? Tentang niat mereka menyerbu kelenteng? Aku tidak mengerti dan tidak peduli, jawab Suma Hoat. Engkau sudah tahu mereka akan menyerbu kelenteng dan membasmi Huesio di sana, dan masih tidak peduli? Dengar baik-baik, yang hendak mereka serbu adalah kelenteng cabang Xiao Limpai, dan mereka itu hendak membakar hati tokoh-tokoh Xiao Limpai, terutama ketua Xiao Limpai, Qian Ti Ho Xiang. Biarpun Im Yang Sengcu bicara penuh gairah dan semangat, Suma Hoat mendengarkan dengan sikap dingin dan melanjutkan menyumpit dan makan potongan daging. Tidak ada sangkut pautnya dengan aku, jawabnya. Apa? Im Yang Sengcu membelalakan matanya. Jai Huasian, kalau benar kau Jai Huasian, salahkan pendengaranku selama ini bahwa di samping. Kebiasaanmu yang tidak terpuji, engkau adalah seorang pendekar yang selalu siap mengulurkan tangan menentang kejahatan? Mendengar ini, Suma Hoat menunda sumpitnya dan memandang tajam. Im Yang Sengcu, tentang kebiasaanku, itu adalah urusan pribadi. Dan tentang sifat pendekar, aku bukan seorang pendekar, akan tetapi aku bukan pula seorang yang suka mencampuri urusan permusuhan orang lain, sedangkan aku belum tahu siapa salah dan siapa yang benar. Im Yang Sengcu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sampai begitu jauhkah engkau mengerti tentang keadaan di dunia Kangou dan kerajaan? Aku tidak ada urusan dengan kerajaan dan dunia Kangou. Kalau begitu, engkau perlu mengerti. Dengarlah baik-baik. Im Yang Sengcu lalu menceritakan pendirian Xiao Limpai tentang pertentangan-pertentangan yang timbul antara kerajaan Sung dan banyak pembesar-pembesar daerah yang hendak berdiri sendiri. Kemudian ia menambahkan, siapakah yang tidak kagum akan kebijaksanaan Qian Ti Ho Xiang, ketua Xiao Limpai yang sakti itu? Akan tetapi sekarang, 5 orang cecunguk tadi hendak merusak pendiriannya yang bijaksana itu. Si Tosu hendak menyamar sebagai Tosu Hua Sanpai membunuh ketua cabang Xiao Lim Si. Hal ini berarti mereka hendak mengadu domba antara Xiao Limpai dan Hua Sanpai. Kemudian, 2 orang perwira tadi hendak menyamar sebagai perwira-perwira Sung. Ini berarti orang-orang ini hendak melawan kerajaan Sung dan membantu para pemberontak. Tidak kasihankah engkau kepada pendeta-pendeta Xiao Limpai yang tidak berdosa dan tidak sayangnya engkau kalau melihat pendirian yang bijaksana itu menjadi berantakan? Suma Hoat tertarik sekali. Dia sudah mendengar bahwa di antara para tokoh besar, kedudukan ketua Xiao Limpai, Qian Ti Ho Xiang, amatlah tinggi dan kesaktiannya dapat disejajarkan dengan paman tuanya, Menteri Kam Leong. Dia sudah mendengar pula bahwa Menteri Kam telah tewas dikeroyok pasukan kerajaan di bawah pimpinan ayahnya sendiri, hal yang amat menyesalkan hatinya. Im Yang Sengcu, bagaimana engkau bisa tahu bahwa mereka tadi hendak membasmi para Huesio kelenteng Xiao Lim Si? Yang ditanya tertawa.
Biarpun dalam hal ilmu kepandaian aku masih kalah jauh dibandingkan denganmu, akan tetapi agaknya tentang dunia Kang Ou aku lebih tahu. Mereka bicara tentang keledai-keledai gundul yang berarti Huesio, dan di kota Lokyu ini satu-satunya kelenteng yang memiliki Huesio lihai hanyalah kelenteng Xiaolimsi di sebelah barat kota. Dan percakapan mereka tadi cocok dengan keadaan pada waktu ini. Sudahlah. Kalau memang engkau tidak memiliki kegagahan biar aku sendiri yang akan membela para Huesio Xiaolimpai. Suma Hoa tersenyum dingin. Silakan. Im Yang Sengcu menenggak araknya, lalu bangkit berdiri dengan sikap marah. Sebaiknya mulai saat ini, julukanmu dirubah menjadi Jai Huakui, setan pemetik bunga, saja. Selamat tinggal. Im Yang Sengcu lalu meninggalkan Suma Hoat dan pergi dengan cepat, memanggul tongkat dan buntalan pakaiannya. Tak lama kemudian, Suma Hoat juga meninggalkan restoran itu setelah membayar makanan yang dipesannya tadi. Im Yang Sengcu yang maklum bahwa seorang diri saja dia akan kurang kuat untuk menghadapi 5 orang lihai yang hendak menyerang Xiaolimsi, maka ia lalu langsung pergi ke kuil itu yang berada di sebelah barat, di ujung kota. Saya mohon bertemu dengan Gin Sim Huesio yang mengepalai kuil ini, katanya kepada penjaga kuil. Penjaga kuil itu, seorang Huesio muda, memandang Im Yang Sengcu penuh kecurigaan dan menjawab. Suhu sedang bersamadi, tidak boleh diganggu. Kalau si Chu hendak bersembahyang, Xiao Cheng dapat melayani si Chu. Im Yang Sengcu menjadi tidak sabar menyaksikan pandang mata Huesio muda itu mengandung kecurigaan, maka katanya keras, aku mempunyai urusan penting sekali dengan Gin Sim Huesio, urusan yang menyangkut persoalan jatuh bangunnya Xiaolimsi ini, dan juga termasuk urusan mati hidupmu. Harap jangan banyak curiga dan lekas minta Gin Sim Huesio keluar menemuiku. Alis Huesio itu berkerut. Tamu ini biarpun aneh dan tidak bersepatu, usianya hanya sebaya dengan dia, mengapa sikapnya begini angkuh? Maaf si Chu, jawabnya dengan sikap yang sopan namun keras. Urusan jatuh bangunnya Xiaolimsi adalah tanggung jawab kami sendiri, adapun urusan mati hidup Xiao Cheng adalah urusan Tuhan. Si Chu tidak ada hubungannya dengan itu. Kami di sini selalu mengutamakan hidup suci dan damai, dan hanya melayani orang-orang yang ingin menikmati sinar kasih Sang Buddha dan bersembahyang. Bukan main jengkelnya hati Im Yang Sengcu melihat kekerasan hati Huesio muda itu. Diam-diam ia memaki diri sendiri yang suka mencampuri urusan orang. Apakah dia keliru dan Jai Huasian yang benar? Dia penasaran dan berkata lagi. Engkau sungguh terlalu curiga dan keras kepala. Katakanlah kepada suhumu bahwa aku Im Yang Sengcu mohon bertemu. Sepasang mata Huesio itu terbelalak. Huesio Xiaolimpai bukanlah pendeta-pendeta sembarangan dan telinga serta mata mereka tajam, pengertian mereka tentang dunia Kang Ou luas karena Huesio Xiaolimpai adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sehingga terkenal di dunia Kang Ou. Sambil menjura Huesio itu berkata, Omitohut, kiranya orang gagah Im Yang Sengcu yang datang? Maafkan si Chu, Xiao Cheng rasa bahwa Xiaolimpai tidak mempunyai urusan apa-apa dengan Hua Sanpai. Aku tidak datang sebagai utusan Hua Sanpai, melainkan karena maksud pribadi, dan yang hendak kubicarakan adalah hal penting yang menyangkut keselamatan Xiaolimpai, bukan hanya mengenai kuil ini, melainkan mengenai Xiaolimpai seluruhnya. Lekas kau beritahukan kepada suhumu sebelum terlambat. Tiba-tiba dari sebelah dalam terdengar suara halus. Siapakah yang ingin berjumpa dengan Pinceng? Im Yang Sengcu memandang. Yang bicara itu adalah seorang Huesio tinggi, kurus yang usianya sudah 40 tahun lebih, bersikap gagah dan tangan kirinya membawa seuntai tasbih. Ia cepat menjura dan bertanya. Apakah aku berhadapan dengan Gin Sim Huesio yang mengepalai kuil ini? Benar, si Chu. Huesio itu berkata dan balas menjura dengan hormat. Aku adalah Im Yang Sengcu, ada urusan penting mengenai kuil ini hendak kusampaikan kepada Lo Suhu. Omitohut. Pinceng merasa menerima kehormatan besar sekali dengan kunjungan seorang pendekar Kang Ou yang ternama seperti si Chu. Silakan masuk dan mari kita bicara di ruangan dalam. Setelah mereka memasuki ruangan dalam yang sederhana namun bersih sekali, dan duduk berhadapan, Im Yang Sengcu lalu berkata, wajahnya serius. Gin Sim Huesio, Xiaolimpai terancam bahaya besar. Malam nanti, kuil ini akan diserbu, semua penghuninya akan dibunuh dan mungkin kuilnya akan dibakar. Huesio tinggi kurus itu menerima berita ini dengan sikap tenang-tenang saja sungguh pun sinar keheranan dan tidak percaya terpancar dari kedua matanya. Omitohut.
Sungguh luar biasa sekali berita yang si Chu bawa ini. Siapakah yang begitu gatal tangan hendak melakukan hal-hal hebat itu? Kami selamanya tidak bermusuhan dengan siapa juga, kami bersahabat dengan semua golongan. Aku mengerti Lo Suhu. In Yang Sengcu memotong tak sabar. Aku tahu sikap bijaksana yang menjadi pegangan Xiao Limpai, dan aku kagum serta menghargai sikap yang diambil oleh ketua kalian, Qian Tiho Siang Lo Cianpue yang terhormat. Akan tetapi, justru sikap diam tidak mencampuri dan tidak memusuhi siapa-siapa itulah yang menjadi sebab ancaman yang akan dilakukan orang malam nanti. Mulailah Huishio itu tertarik. Siapakah yang akan melakukan hal yang keji itu, si Chu? Dan kenapa? Aku tidak tahu mereka itu siapa, akan tetapi yang jelas, mereka itu akan menyerbu dan membasmi kuil ini dengan menyamar sebagai tokoh Huasanpai dan perwira-perwira kerajaan Sung. Dengan singkat namun jelas Im Yang Sengcu lalu menceritakan tentang 5 orang yang ia lihat dan dengar percakapan mereka di dalam restoran pagi hari itu. Gin Sim Huishio adalah murid Xiao Limpai yang lebih condong dengan sikap suhengnya di pusat, yaitu Cheng San Huishio yang bersikap keras terhadap orang-orang yang memusuhi Xiao Limpai, tidak seperti sikap Qian Tiho Siang. Mendengar penuturan Im Yang Sengcu, ia mengerutkan alisnya kemudian bangkit berdiri dan menjura kepada tamunya. Banyak terima kasih akan peringatan si Chu. Pinceng tidak percaya bahwa ada orang-orang yang berniat begitu jahat terhadap kuil ini, dan andai kata benar demikian, Pinceng dan murid-murid akan sanggup menghadapi mereka. Selamat jalan, si Chu. In Yang Sengcu membelalakan mata. Lo Suhu, aku akan membantumu. Tidak baik kalau pihak luar mencampuri, kami sanggup membela diri dan kami tidak ingin menarik orang luar sehingga permusuhan akan berlarut-larut. Selamat jalan, si Chu. In Yang Sengcu hampir tidak dapat percaya. Dia diusir halus-halusan. Dengan hati mengkal In Yang Sengcu bangkit berdiri, menampar kepalanya sendiri dan mengomel. Dasar si bodoh yang ingin mencampuri urusan orang-orang besar. Benar sekali pandangan si Jai Huasian. Selamat tinggal, Lo Suhu. Ia membalikkan tubuhnya hendak pergi. Tunggu dulu, si Chu. Hendaknya jangan salah paham. Pinceng berterima kasih sekali, akan tetapi kalau Pinceng menerima bantuan si Chu, bukankah hal ini berarti Pinceng perluas permusuhan dengan orang-orang yang belum kita ketahui dari golongan mana datangnya? Pinceng kira, kalau Pinceng sudah berhadapan dengan mereka, Pinceng dapat membujuk mereka agar tidak melanjutkan niat jahat mereka sehingga perdamaian dapat dijaga dan dipertahankan. Akan tetapi, Im Yang Sengcu mendengus marah dan pergi meninggalkan kuil itu. Namun hatinya penasaran. Jiwa kependekarannya mengalahkan rasa jengkelnya dan biarpun penawarannya untuk membantu ditolak mentah-mentah, dia masih tetap ingin menjaga dan kalau perlu membantu pendeta-pendeta Xiao Limpai yang ia tahu bersih hatinya namun juga amat keras kepalanya itu. Malam itu sunyi sekali di sekitar kuil. Malam yang gelap, akan tetapi keadaan di dalam dan di luarnya terang karena para Huishio menyalakan lampu penerangan atas perintah Gin Sim Huishio. Biarpun hatinya keras dan kepercayaannya terhadap diri sendiri dan para muridnya amat besar, namun ketua kuil itu telah siap sedia dan berlaku hati-hati. Kuil cabang Xiao Limpai di Lokiu ini tidak begitu besar dan Gin Sim Huishio hanya dibantu oleh murid-muridnya, para Huishio muda Xiao Limpai yang jumlahnya ada 20 orang. Dia merasa bahwa kedudukannya sudah cukup kuat karena murid-muridnya telah memiliki ilmu kepandaian yang lumayan. Para muridnya menjaga di sekeliling kuil, sedangkan Gin Sim Huishio sendiri duduk bersila melakukan samadhi di tengah ruangan depan. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Gin Sim Huishio berkata, "Siap." Dan perintah ini segera disampaikan kepada semua murid sambung menyambung. Tak lama kemudian tampaklah berkelebat bayangan 6 orang yang gerakannya gesit sekali, tanda bahwa mereka adalah orang-orang berkepandaian tinggi. Melihat ini, 6 orang murid kepala yang ditugaskan menjaga di dalam, segera keluar membawa obor sehingga sinar penerangan di ruangan depan itu makin cemerlang menerangi wajah 6 orang itu. Gin Sim Huishio sudah bangkit berdiri, tasbih di tangan kiri, sebatang tongkat Huishio di tangan kanan, memandang tajam. Ia mengenal 5 orang yang diceritakan Im Yang Sengcu, yaitu 2 orang Kang Ou, 2 orang berpakaian perwira, dan seorang Tosu. Akan tetapi kini bertambah dengan seorang lagi yang membuatnya terkejut karena gerakan dan sinar mata orang ini menunjukkan bahwa kepandaiannya amat tinggi, orangnya gendut pendek dan mulutnya tertawa-tawa atau tersenyum-senyum lebar, usianya kurang lebih 40 tahun. Liokui siapakah,
malam-malam mengunjungi kuil kami secara ini? Si perwira gemuk yang agaknya memimpin penyerbuan itu, tertawa sambil mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Kami adalah 2 orang perwira tinggi, Kerajaan Sung, datang untuk membasmi kuil Xiao Limsi karena para Huaishio Xiao Limpai bersekutu dengan berontak. Dan Pinto Tian Ek Chinjin dari Hua Sanpai, kata si Tosu sambil mengejek. Omitohut. Harap Cui tidak membohong lagi karena Pinceng sudah tahu bahwa Jiwi Chiangkun hanyalah perwira-perwira Sung yang palsu, sedangkan Toyu juga hanya menyamar sebagai Tosu Hua Sanpai. Sebaiknya katakan terus terang, apakah maksud Cui datang mengganggu? Cui sudah mendengar bahwa Xiao Limpai tidak mau mengotorkan diri dengan pertentangan dan perebutan kekuasaan. Kami tidak mau memusuhi siapapun juga, dan kalau Cui datang hendak mengobarkan kemarahan Xiao Limpai dan memancing-mancing usaha keji itu tidak akan berhasil, sebaliknya Cui selamanya akan merasa tidak aman. Sebaiknya Cui pergilah dengan aman sebelum kita semua melakukan dosa. 5 orang itu saling pandang dengan mata terbelalak. Ah si keparat. Tentu mereka yang membocorkan, teriak si perwira kurus. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dan tahu-tahu di situ telah muncul Im Yang Sengcu yang tertawa dan berkata. Hahaha, kiranya si pemakan lalat yang datang. Apakah engkau sudah ketagihan lalat lagi dan datang ke sini hendak mencari makanan? Di sini terlalu bersih. Tidak ada lalat hijau, haha. Engkau. Im Yang Sengcu. Tiba-tiba orang pendek gemuk yang tersenyum-senyum tadi melangkah maju dan menegur. Im Yang Sengcu mengangguk-angguk. Kiranya Tailek Xiaohut Ngoke juga hadir. Sekarang tahulah aku bahwa yang berdiri di belakang semua ini tentulah Choa Sincu. Setan kau. 2 orang perwira gendut dan kurus itu sudah menerjang maju, dibantu oleh 2 orang Kang Ou. Sedangkan Tosu, dan si gendut yang bukan lain adalah Tailek Xiaohut Ngoke menerjang Gin Sim Huaishio yang dibantu 6 orang muridnya. Im Yang Sengcu sudah menggerakkan tongkatnya dan sinar hitam yang lebar dan panjang bergulung di depan tubuhnya menangkis serangan 4 batang pedang, dan sambil meloncat mundur mencari tempat luas ia mengejek ke arah ketua kuil cabang Xiao Limsi. Bagaimana, Lo Suhu? Berhasilkah engkau menghadapi mereka dengan pelajaran suci agamamu? Hahaha, orang-orang macam mereka ini hanya patut dihadapi dengan tongkat penggebuk anjing. Omitohut, terpaksa Pinceng melanggar pantangan berkelahi. Gin Sim Huaishio juga sudah menggerakkan tongkat Huaishio-nya dan melanjutkan. Im Yang Sengcu, terima kasih atas bantuanmu akan tetapi jangan mengotorkan kuil dengan darah atau pembunuhan. Akan tetapi, biarpun mulutnya berkata demikian, hati Huaishio ini terkejut sekali menyaksikan kelihayan 2 orang lawannya, terutama si gendut yang dengan gerakan golok besarnya di tangan kanan telah membuat senjata para muridnya menyeleweng, kemudian dorongan tangan kiri yang amat kuat membuat seorang di antara muridnya roboh terjengkang dan muntah darah. Hahaha, Gin Sim Huaishio. Kalau kita tidak membunuh tentu kita yang akan terbunuh. Im Yang Sengcu tertawa lagi, tongkatnya menyambar-nyambar dan dengan ilmu kepandaiannya yang campur aduk, ia berhasil mengacaukan pertahanan ke-4 orang pengeroyoknya. Im Yang Sengcu adalah seorang jagoan Hua Sanpai, murid Te Chu Chinjin yang merupakan orang terpandai di Hua Sanpai, akan tetapi semenjak bertahun-tahun ia berkelana, merantau dan mempelajari banyak sekali ilmu silat. Memang mempelajari ilmu silat merupakan hobinya. Tidak seperti para murid Hua Sanpai yang menjaga kemurnian ilmu silat Hua Sanpai dan tidak sudi mempelajari ilmu silat golongan atau partai lain, Im Yang Sengcu tidak pantang mempelajari ilmu silat apapun juga, baik ilmu silat kaum putih maupun kaum hitam sehingga dia dianggap murtad dari Hua Sanpai. Akan tetapi berkat kesukaannya mempelajari segala macam ilmu silat dan mengawin-ngawinkan semua ilmu itu, Im Yang Sengcu memperoleh kemajuan hebat dan dia memiliki gerakan yang aneh-aneh, sedangkan keuntungan lain adalah bahwa dia mengenal dasar-dasar gerakan ilmu silat lawan sehingga memudahkannya untuk menghadapi lawan itu. Selain segala keanehan yang dimilikinya, juga jago Kang Ou yang masih muda akan tetapi wataknya luar biasa ini mempunyai sebuah keanehan lain, yaitu dia selalu bernyanyi dan mengarang sajak setiap melakukan pertempuran. Kali ini pun dia sudah memutar tongkatnya sambil bernyanyi, suaranya lantang dan nyaring. Betapa dunia takkan kacau balau oleh tingkah makhluk bernama manusia pendeta tidak segan berbuat dosa pejabat tidak segan berbuat khianat pendekar berubah menjadi penjahat si bengcut cerdik menggoyang kaki membiarkan anjing-anjing memperebutkan tulang tinggal dia menanti hasil terakhir. Oh dunia. Oh manusia. Sungguh menyedihkan, ataukah menggelikan pada saat menyanyikan bait terakhir,
Ujung tongkatnya yang tadinya dikempit ketika ia menggerakkan ujung satunya untuk menangkis 3 batang pedang, tiba-tiba mencuat melalui belakang ketiaknya dan langsung menyambar ke arah kaki si perwira kurus. Letak! Tulang kering kaki kanan si perwira kurus dihajar ujung toya, retak dan rasa nyeri menusuk ke tengah jantung. Haya! Aduh. Perwira kurus itu berloncatan dengan sebelah kaki, pedangnya terlepas dan ia berjingkrak-jingkrak memegangi kaki yang rasanya patah-patah. Yang terpukul adalah tulang kering kakinya, namun rasa nyeri menusuk-nusuk jantung. Hahaha. Kalau menangis jangan terlalu lebar membuka mulut, nanti kemasukan lalat lagi. Im Yang Sengcu mengejek dan mendesak 3 orang pengeroyoknya. Im Yang Sengcu, manusia sombong. Tiba-tiba sebatang golok besar menyambar dari belakang. Cut, terang. Im Yang Sengcu mundur dan terkejut karena telapak tangannya tergetar ketika tongkatnya menangkis golok. Kiranya Tai Lek Xiaohut Ngoke yang menyerangnya. Orang gendut pendek ini ketika melihat betapa 4 orang kawannya tidak mampu mengalahkan Im Yang Sengcu, bahkan perwira kurus terluka, segera meninggalkan Gin Sim Huaishio karena Tosu itu sendiri cukup untuk menghadapi Gin Sim Huaishio yang kini hanya dibantu oleh seorang murid, sedangkan 5 orang muridnya telah roboh dan tewas. Tosu itu ternyata lihai sekali. Pedangnya menyambar-nyambar merupakan gulungan sinar putih sehingga biarpun Gin Sim Huaishio sudah menggerakkan tongkat dan tasbihnya, dibantu pula oleh murid kepala, tetap saja kedua orang Huaishio ini terdesak. Betapapun juga, mereka berdua masih mampu mempertahankan diri, tidak seberat tadi ketika Tai Lek Xiaohut masih membantu si Tosu. Adapun Im Yang Sengcu, biarpun masih tertawa-tawa, namun dia kini bersilat dengan hati-hati sekali. Setelah para pengeroyoknya tinggal 3 orang, tadinya ia memandang ringan, akan tetapi begitu si gendut pendek itu maju, dia terdesak dan maklumlah dia bahwa tingkat kepandaian Tai Lek Xiaohut tidak kalah jauh olehnya. Tai Lek Xiaohut, kematian sudah di depan mata, engkau masih banyak berlagak. Im Yang Sengcu masih mengejek. Huhaha. Bualanmu tidak akan menolongmu Im Yang Sengcu. Sayang kau tidak pernah bersepatu sehingga kalau mati, jangankan sorga, neraka pun tidak akan sudi menerima orang tak sopan, bertelanjang kaki. Im Yang Sengcu tertawa dan diam-diam ia mendongkol karena sekarang, ia bertemu batunya. Ternyata si pendek itu pun suka tertawa dan suka berkelakar. Ia lalu menjalankan siasatnya yang ia dapatkan ketika merantau ke utara, di mana ia mempelajari ilmu gulat dari bangsa Mongol. Ketika 3 batang pedang menyambar, disusul sambaran si gendut yang lihai, ia cepat memutar tongkatnya dengan pengerahan tenaga sehingga 3 batang pedang itu terpental dan 3 orang pengeroyoknya meloncat mundur dengan kaget, dan pada saat golok menyambar, Im Yang Sengcu sengaja memperlambat gerakan mengelak. Akan tetapi begitu sinar golok lewat di atas pundak, ia merendahkan tubuh, menangkap pergelangan tangan lawan. Sedetik mereka bersih tegang, dan tiba-tiba tubuh yang gendut pendek dari Tai Lek Xiaohut terlempar ke atas kepala Im Yang Sengcu. Inilah bantingan dari gulat yang dimiliki Im Yang Sengcu. Dalam adu tenaga, ia mendapat kenyataan bahwa julukan Tai Lek tidaklah kosong si gendut pendek itu kuat sekali maka ia tadi telah cepat membalikkan tubuh dan melontarkan tuh si gendut itu dengan kekuatan dari bokong dan punggungnya. Ngek! Brot! Tubuh si gendut terbanting dan ketika ia mengerahkan sinkang untuk melawan bantingan, tanpa disengaja lubang belakangnya melepaskan kentut besar. Idih! Bau! Bau! Im Yang Sengcu memijat hidung dengan jari tangan kiri sedangkan tangan kanannya memutar tongkat menyambut serangan perwira gemuk dan 2 orang Kang Ou. Muka Tai Lek Xiaohut merah sekali. Dia tidak terluka akan tetapi telah terbanting sampai terkentut-kentut. Memang aneh sekali Tai Lek Xiaohut ini, dia mempunyai semacam penyakit yang mungkin timbul karena kesalahan berlatih sinkang dahulu. Entah terlalu banyak angin di dalam perutnya yang gendut itu, ataukah karena lubang belakangnya sudah longgar, akan tetapi setiap kali ia mengerahkan tenaga sinkang sekuatnya dan hawa sakti terkumpul di perut, selalu tentu ada saja hawa yang bocor sedikit ke belakang sehingga menimbulkan suara kentut yang nyaring. Ketika menghadiri ulang tahun Choa Bengcu di Pantai Pohai dahulu pun, dalam mengikuti pameran tenaga mengangkat benda berat, ia sudah melepas kentut pula dan sekarang, karena terbanting ia mengerahkan sinkang agar tidak terluka, ia terkentut pula. Rasa malu membuat dia marah sekali dan bagaikan seekor harimau terluka, ia menerjang maju memutar goloknya sambil memaki. Im Yang Sengcu calon bangkai. Makanlah golokku.
Hebat bukan main serangan Tailek Xiaohut yang marah sehingga Im Yang Sengcu tidak berani main-main. Cepat mainkan jurus-jurus pertahanan dengan ketat, menahan serangan golok dan 3 batang pedang yang bertubi-tubi itu. Sekali ini ia terdesak hebat seperti halnya Gin Sim Huaishio dan murid kepalanya. Gin Sim Huaishio mulai merasa khawatir karena murid-muridnya yang menjaga di sekitar kuil tidak ada yang tampak. Tiba-tiba ia berseru, "Celaka!" Dan ia memutar tongkatnya mengirim serangan hebat kepada si Tosu yang lihai. Akan tetapi Tosu itu dapat mengelak dan bahkan mengirim tusukan dari samping dengan pedangnya. Kekagetan ketua kuil ini melihat api bernyala di belakang kuil membuat gerakannya kurang cepat dan ketika ia mengelak, pedang itu berkelebat ke bawah melukai pahanya. Ia terhuyung dan muridnya cepat mendesak si Tosu untuk menolong suhunya. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai menyusul berkobarnya api, akan tetapi sorak-sorai ini segera terganti teriakan-teriakan kaget dan api pun padam. Tak lama kemudian, berkelebatlah bayangan orang yang cepat dan ringan sekali, dan di situ muncul seorang laki-laki tampan yang menerjang dengan pedangnya, sekali terjang ia telah membuat si Tosu terlempar ke belakang. Kemudian, laki-laki ini meloncat dan menerjang mereka yang mengepung Im Yang Sengcu. Melihat laki-laki ini Im Yang Sengcu tertawa dan berseru, "Hahaha. Kiranya engkau benar-benar Xian, dewa, bukannya Kui, setan." Suma Hoat atau Jai Huasian tidak menjawab, hanya menggerakkan pedangnya, diputar cepat sekali sehingga 2 orang Kang Ou yang baru menangkis menjadi patah pedangnya dan terluka pundak dan dadanya. "Siapa engkau?" Tailek Xiaohut membentak, kaget menyaksikan kehebatan gerak pedang Suma Hoat. Suma Hoat tidak menjawab, akan tetapi Im Yang Sengcu sudah memperkenalkan. "Mau kenal sahabatku ini? Dialah Jai Huasian." Si gendut terkejut sekali. "Mengapa orang seperti engkau membela Xiao Wimpai?" Sebagai jawaban Jai Huasian menerjang dan si gendut terpaksa menangkis dengan golok. Cering! Golok dan pedang bertemu dan melekat, pada saat itulah, si perwira gemuk sudah menerjang dengan pedang panjangnya, menyambar ke leher Suma Hoat dari belakang. "Pergilah!" Suma Hoat membentak, menggetarkan pedangnya dan mendorong sehingga Tailek Xiaohut terhuyung ke belakang dan secepat kilat Suma Hoat sudah merendahkan diri sehingga pedang perwira gemuk menyambar atas kepalanya. Detik itu juga, pedang Suma Hoat meluncur dari bawah, si perwira menjerit, pedangnya terlepas dan ia terjengkang roboh, darah muncrat-muncrat keluar dari perutnya. Akan tetapi, puluhan orang sudah menyerbu datang. Mereka terdiri dari belasan pemuda-pemuda dan belasan gadis-gadis yang memiliki gerakan gesit dan ringan. Mereka itu adalah anak buah atau murid-murid dari Choa Sinchu, Bengcu di pantai Laut Pohai. Para murid kuil Xiao Limsi yang menjaga di luar tadi telah roboh oleh mereka dan ketika mereka mulai membakar kuil, tiba-tiba muncul Suma Hoat yang merobohkan 5 orang yang membakar kuil dan memadamkan kebakaran lalu datang membantu Gin Sim Huaishio dan Im Yang Sengcu. Terjadilah pertandingan yang berat sebelah karena para penyerbu terdiri dari puluhan orang sedangkan yang mempertahankan hanyalah Gin Sim Huaishio yang sudah terluka, Im Yang Sengcu dan Suma Hoat. Murid kepala Gin Sim Huaishio juga sudah roboh. "Hahaha. Jai Huasian, mari kita basmi anjing-anjing keparat ini." Im Yang Sengcu tertawa bergelak dan cepat mengerjakan tongkatnya merobohkan 2 pengeroyok karena ingin mengejar ketinggalannya ketika melihat betapa Suma Hoat sudah lebih dulu merobohkan 2 orang. Gin Sim Huaishio mengeluh ketika melihat kuilnya menjadi kotor oleh darah manusia, dan karena dia sudah terluka cukup parah, ia hanya dapat menggerakkan tongkatnya untuk melindungi tubuhnya. Dari pihak penyerbu, yang memiliki kepandaian tinggi hanya Tailek Xiaohut, dan Tosu yang mengaku bernama Tian Ek Chinjin. Si perwira gemuk telah tewas oleh pedang Suma Hoat, si perwira kurus telah remuk tulang kering kakinya dan 2 orang Kang Ou teman mereka pun telah terluka oleh pedang Suma Hoat. Biarpun kepandaian 2 orang itu cukup hebat, namun si Tosu kewalahan menghadapi tongkat Im Yang Sengcu dan Tailek Xiaohut juga terdesak hebat menghadapi pedang Suma Hoat. Akan tetapi karena datang puluhan orang anak buah Choa Sinchu, payah jugalah Im Yang Sengcu dan Suma Hoat, sedangkan Gin Sim Huaishio sudah tidak dapat menyerang lawan kecuali melindungi diri sendiri. Bunyi senjata beradu bertubi-tubi nyaring dan terdengar Gin Sim Huaishio mengeluh panjang, tubuhnya terhuyung dan roboh ke belakang ketika kembali bahu kanannya terluka oleh sabetan pedang. Dia sudah terluka dan tenaganya makin berkurang sedangkan para pengeroyoknya yang masih muda-muda itu terlampau banyak. Biarpun ia roboh terjengkang dan rebah sambil memutar tongkatnya,
namun keadaannya terancam bahaya maut dengan serangan senjata pedang yang amat banyak, yang bagaikan hujan menimpa dirinya. Terang-terang-terang. Pedang-pedang yang menyerang tubuh ketua kuil ini terpental, bahkan dua orang pengeroyok roboh terguling ketika Suma Hoat meloncat datang meninggalkan para pengeroyoknya untuk menolong Gin Sim Huesio. Huesio itu kini sempat bangun kembali. Darah mengucur dari bahu dan pahanya, namun ia sudah dapat memasang kuda-kuda dan melintangkan tongkatnya. Suma Hoat kini kembali dikepung dan pundaknya kena ujung pedang seorang pengeroyok, bajunya robek dan kulitnya ikut robek sehingga darahnya mulai mengucur keluar. Namun bagaikan seekor naga mengamuk, ia masih terus memutar pedangnya menyambut datangnya serangan Tai Lek Xiaohut dan para murid Chua Bengcu. Keadaan Im Yang Sengcu juga tidak lebih baik. Biarpun ia masih tertawa-tawa, namun dia sudah terluka pula. Dada kanannya tertusuk pedang, dan untunglah bahwa ia sempat mengerahkan sinkang sambil membanting diri sehingga hanya kulit dan daging dada saja yang robek berdarah. Dia pun mengamuk hebat, bahkan terdengar dia bernyanyi nyaring. Malang melintang di dunia Kang Ou menentang kejahatan mengabdi kebenaran tongkat di tangan haus darah dan nyawa para penjahat angkara murka biarpun tewas dalam membela kebenaran dengan senjata tongkat tetap di tangan apalagi yang membuat penasaran? Bres! Prak! Kembali dua orang pengeroyok roboh oleh tongkat di tangan Im Yang Sengcu, akan tetapi pada saat itu, pedang Sitosu yang lihai telah berhasil membacok ke arah lehernya. Im Yang Sengcu cepat membuang diri ke belakang, namun sinar pedang menyusul dan darah muncrat keluar dari pundak kanan Im Yang Sengcu, sebagian daging bahu kanannya robek. Ia terhuyung dan memutar tongkatnya sehingga terdengar suara nyaring ketika tongkatnya berhasil menangkis banyak senjata lawan. Suma Hoat mengeluarkan teriakan keras dan pedangnya berubah menjadi gulungan sinar menyilaukan mata tertimpa api penerangan, membuat Tai Lek Xiaohut dan teman-temannya mundur. Kesempatan itu dipergunakan Suma Hoat untuk meloncat jauh menyambar tubuh Im Yang Sengcu, dibawa ke tempat di mana Gin Sim Huesio masih mempertahankan diri. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.